Itu dalam posisi udah nggak pakai apa-apa, udah nggak pakai baju tapi pakai selimut, ngakui kalau ini itu benar anak dia gitu loh. Drama seputar DJ Panda belum juga selesai. Setelah kisruh dengan Erika Carlina sempat mereda, kini muncul sosok baru. Seorang wanita bernama Cynthia datang dengan pengakuan mengejutkan. Janda anak satu tersebut mengaku pernah berhubungan intim dengan DJ Panda hingga berujung pada kenyataan berbadan dua. Dengan terisak, ia meminta agar DJ Panda mengakui anaknya. Bukan cuma sekedar mengemis pengakuan, tetapi cerita detail dari Cynthia juga bikin gak habis pikir dan geleng-geleng kepala. Bagaimana pengakuan lengkap dari Cynthia? Apa saja fakta yang bikin shock? Nama Cynthia mendadak viral setelah ia muncul di podcast Curhat Bang Denny Sumargo. Dalam perbincangan yang penuh air mata, Cynthia menceritakan kisah kelam yang menjeratnya dengan seorang selebritas DJ terkenal, yaitu DJ Panda. Dengan suara bergetar, Cynthia mengaku ia pernah menjalin hubungan dengan DJ Panda yang kini membuat hidupnya jungkir balik. Awalnya, Cynthia hanyalah penggemar biasa. Ia mengidolakan DJ Panda sejak pertengahan 2024. Sampai suatu hari, mimpinya seolah jadi nyata. DM Instagram yang ia kirim dibalas oleh sang idola. Kapan? Kenal ke Panda itu waktu Oktober tahun? 2024. Oke. Itu waktu dia mau perform di Tulung Agung. Terus? Di situ aku DM-an sama dia. Itu benar-benar kayak pertama kali gitu loh. Kamu sering DM dia? Enggak, baru itu. Oke, jadi kamu ketemunya itu ketemu dulu baru DM-an? Enggak, DM-an dulu baru ketemu. DM-an dulu baru ketemu? Iya. Kamu DM dia sebagai apa di posisi kamu? Fans aja. Kamu ketemu nyamperin dia? Iya, aku nyamperin dia. Itu karena ada balasan di DM? Iya. Oke, berarti di DM itu dia membalas kamu? Bales. Oke, DM-nya ada? Ada. Oke. Dia ngajak kamu untuk datang ke tempat dia perform? Enggak buat datang ke tempat perform sih, lebih ke ke tempat dia nginep. Nginep? Iya, tidur. Percakapan mereka semakin intens, dari sekedar basa-basi berlanjut ke topik yang lebih pribadi, hingga akhirnya sebuah ajakan mengubah segalanya. DJ Panda mengajak Cynthia bertemu di sebuah penginapan, tempat sebelum ia tampil manggung di salah satu kota. Cynthia mengaku diajak masuk ke kamar. Awalnya hanya untuk ngobrol, tapi suasana berubah hingga terjadilah hubungan intim. Mau nginep mana? Apa mau nginep tempatku? Kemarin nawarin bareng ke Solo, tapi ditinggal. Sekarang nawarin bobo di tempatnya. Mau? Kamu jawab, ada siapa emang? Rame kan? Menampung bocil mau? Oke. Nggak ada siapa-siapa, cuma roadman-ku aja. Kamu sampai Solo jam berapa? Nomor telepon, dikasih nomor telepon. Nanti sampai telepon aja. Iya. Kan di Tulung Agung kan nggak ketemu dia. Habis itu ke Solo. Solo. Iya. Ketemu di Solo. Naik kereta ke Solo. Nah, setelah sampai di Solo kan aku dikasih akses sama dia kan buat naik ke kamar dia. Ada buktinya itu? Ada. Di WA? Iya, di DM? di WA. Di WA. Iya. Tanggal berapa ingetnya? Tanggal 18. 18 apa? 18 Oktober. Oke, 18 Oktober. Oke, lanjut. Setelah itu aku naik kan ke kamarnya. Setelah naik ke kamarnya, tapi sebelumnya aku buka kamar dulu nih. Karena kan aku nggak mau tidur sama dia kan. Maksudnya nggak sekamar sama dia. Takutnya kan ada orang lain. Jadi aku nggak enak. Nah, setelah itu aku nemuin dia tuh ke kamarnya, ketok-ketok ya kan. Setelah ketok-ketok, dia bukain kamar, dia bukain pintu. Dalam posisi
udah nggak pakai apa-apa, udah nggak pakai baju tapi pakai selimut. Kamu ke kamarnya, apa yang ada di kepala kamu? Ya kan aku namanya fans ya, ya seneng banget lah kan bisa ketemu sama idola, gitu. Apalagi deket, bisa ngobrol deket gitu loh. Oke. Jadi nggak pikir panjang ke sana. Jadi mau aja kamar dia. Nah, dia di tempat tidur. Kamu masuk. Iya, Terus, ya terjadilah kayak gitu. siapa yang mulai? Yang mulai dia, karena dia bilang, sini loh temenin. Nggak dia apa-apain kok, dia bilang kayak gitu. Cuma temenin tidur aja, peluk aja, dia bilang kayak gitu. Saat itu kamu nggak ngelawan? Sempat, Jujur ya? iya jujur sempat. Tapi habis itu ya goyah juga. Sempet itu apa? Coba gambarkan. Jangan, Gitu. terlalu jauh. Oh, terlalu jauh. Iya, Terus, goyah. goyah. Aku sempat kaget, kok kenapa nggak pakai ini? Terus kata dia, nggak apa-apa, aku nggak tolol, dia bilang kayak gitu. Nggak tolol. Iya, aku nggak tolol. Tapi aku nggak tahu itu kayaknya dia telat cabut apa gimana. Bagaimana? Aduh, ini sensitif sekali ya. Iya. Iya maaf ya, Nggak apa-apa ya. Ini karena maksudnya, yang keluar di luar itu sedikit. kamu merasanya begitu? Iya, Atau karena melihatnya begitu? aku Ngecek. ngecek ke badan aku. Kan dia ada ngeluarin di, Oke. maaf ya, Iya, di dada aku. cukup sih. Jangan tahu jam, maaf ya. Iya, nggak apa-apa. Setelah itu, Cynthia kembali ke kehidupannya seperti biasa, hingga beberapa kemudian sebuah kenyataan pahit menghantamnya. Cynthia tak percaya saat mendapati dirinya positif hamil. Ia segera mengabari DJ Panda dengan foto tespek. Namun, bukannya mendapat dukungan, ia justru menerima jawaban yang membuatnya hancur. Nggak ada, Nah, komunikasi hilang. hilang. Tahu-tahu pokoknya dia cuma balas, maaf baru kebaca gitu. Udah Kapan itu? lama. Aku ada nyamperin dia sih, bilang, Hmm. Kopan balas WA aku dong. Aku bilang, tapi dia kayak orang bete gitu, kayak orang nggak enak gitu loh. Dia cuma bilang, iya gitu. Oh, kayak nggak kenal. Iya, Di tempat itu, di Semarang itu, nggak ada ketemu lagi, apa? nggak ada. Lost contact. Lost contact. Oh, Yang kamu terakhir perform itu aja. Cynthia mengaku diminta mengaborsi kandungannya. Bahkan DJ Panda disebut-sebut menawarkan obat aborsi via belanja online. Sejak saat itu, komunikasi pun terputus. Nomornya diblokir, semua akses hilang. untuk itu kamu menghubungi. Sudah, Oh, jadi dalam proses hamil itu ada berusaha menghubungi. iya menghubungi Kamu hubungi kemana? ke Pandanya langsung. Kan udah diblok. Udah diblok belum? Belum, Oh, belum ya? belum. Belum ya waktu itu. Belum. Dibalas. Dibalas lewat WhatsApp kan? Oh, kamu bilang, Iya. kamu bilang kamu hamil. Iya. Aku kirim foto tespek itu kan. Oh, oke. Kok aku hamil? Oke. Berarti dia harusnya tahu ya. Iya. Oke, terus? Terus ini gimana? Mau digugurin atau gimana? Tapi Oh, kamu ada ngomong gitu? Iya. Tapi kalau digugurin aku nggak berani. Oke. Dan aku nggak mau karena dia nggak tahu apa-apa, yang salah tuh aku. Dibalas apa? Buang aja. Ada buktinya? Ada, Oke. Yang penting ada bukti ya? ada. Oke. Oke. Terus pada saat dia bilang buang aja, kamu bilang apa? Kasihan, dia nggak salah, aku yang salah. Kamu tahan. Iya, Dalam podcast Denny Sumargo, terungkap pula fakta lain. Cynthia ternyata adalah seorang janda, ibu dari 1 anak. Ia menegaskan dirinya tidak mengincar sensasi, hanya ingin keadilan untuk buah hati yang kini lahir tanpa sosok ayah. Di bulan apa? itu November aku cek, November tanggal? tanggal akhir-akhir, Akhir November. Iya. Nggak tahu tanggal pastinya. nggak tahu. Kaget kamu? Kaget karena kan bulan Oktobernya kan nggak mens.
Berarti itu pas lagi subur ya? Iya, Kamu nggak tahu. nggak tahu. Akhirnya hamil. Apa yang kamu lakukan saat itu? Bingung. Bingung. Bingungnya kenapa? Kok bisa? Kok bisa hamil? Padahal kan cuma sekali. Iya, betul. Paham. Tapi kamu memang maaf ya? Maaf sekali. Aduh, Iya. maaf. Ini memastikan saja. Kamu saat itu tidak punya pasangan? Nggak, Nggak ada. nggak ada. Tidak ada pacar? Nggak ada. Tapi status pernah menikah? Iya, janda. Oke. Sekarang saat itu janda atau masih menikah? Janda, udah ada surat ini apa? Akte cerainya udah ada. Oke, udah ada akte cerai Udah jelas ada, ya. Jelas. Kamu menjanda di tahun kapan? 2023. Oke, jauh ya. Jauh. Dapat anak? Ada satu. Dapat anak satu ya. Ya. Aku soalnya lihat itu di situ. Iya. Di sosmed. Kamu dapat anak satu, berarti hamil anak kedua. Iya. Oke. Yang lebih mengejutkan, jika kronologi ini benar, Cynthia hamil lebih dulu dibandingkan perempuan lain yang juga pernah berseteru dengan DJ Panda. Bahkan sebelum kisru dengan Erika Carlina mencuat ke publik. Aku. Oke, berarti runtutannya kamu, Aku, dia, dia, baru nggak apa-apa sebut. nggak apa-apa. Mbak R. Oh gitu. Di akhir pengakuannya, Cynthia menyampaikan pesan tegas. Ia siap melakukan tes DNA untuk membuktikan siapa ayah biologis sang bayi. Baginya, ini bukan soal uang, tapi soal tanggung jawab. Ngakuin itu anak dia. Oke. Kalaupun perlu tes DNA, aku sanggup, aku mau, benar-benar mau buat ngelakuin tes DNA. Kalau terbukti itu anaknya, tolong diakuin. Tolong diakui. Iya, Bagaimana nafkahnya? nggak usah dinafkahi, nggak apa-apa, biar aku bisa cari sendiri. Aku cuma mau kejelasan anaknya aja. Panda, aku harap Koko mau buat ngelakuin tes DNA, buat ngebuktiin kalau memang itu benar-benar anak dari Koko. Dan misalkan itu terbukti, aku mohon sama Koko, akuin anak itu. Dan buat orang tuanya Ko Panda, Om, Tante, tolong jangan persulit Panda untuk ngelakuin tes DNA. Udah itu aja. Cukup ya? Kasus ini semakin menguak sisi gelap dunia hiburan. Ketika popularitas membawa godaan dan janji manis berujung luka. Bagaimana menurut kamu? Apakah DJ Panda akan angkat bicara? Akankah tes DNA benar-benar dilakukan? Kita tunggu saja kelanjutannya kisah ini. Coba tulis pendapat kamu di kolom komentar ya. Jangan lupa subscribe, like, dan share video ini supaya makin banyak yang tahu sisi lain dari berita yang viral. Sampai jumpa di kupas tuntas berita hiburan selanjutnya bersama Igini.